Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita mengkaji apa yang bisa dikaji dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi tambahan pemberat amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang telah kita bahas yaitu awal wahyu yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, apa perkara yang mengawali diangkatnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi? Diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Al-jawabu indal akh Abu Sa'ad. Apa kemarin yang mengawali? Dari hadis Khadijah, hadis Aisyah. Taib dibantu akhu Yusuf. Apa perkara yang mengawali wahyu turun? Bermula dari apa? Nyerempet. Taib. Ini dinamakan hadis Waraqah bin Naufal. Ya. Taib. Ketika awal wahyu turun, maka Khadijah sebagai seorang istri yang salehah membawa Nabi ke Waraqah bin Naufal. Sebelum itu masih ayah. Awwalu ma budi'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi Al-Iqra. Baik, ahsantum. Baik, sebelum itu sedikit lagi dapat jawabannya Abu Ali Asjadak. La adri nisful ilm. Baik, perkara yang mengawali kenabian adalah mimpi yang shadiqah, mimpi yang benar. Baik, seperti yang disebutkan dalam hadis, la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Tidaklah beliau bermimpi kecuali seperti terang benderang sinar matahari. Setiap kali beliau bermimpi langsung terjadi seperti apa yang ada dalam mimpinya. Terus seperti itu. Sampai beliau hubbiba ilaihil khala, lebih suka menyendiri dan menjauh dari kerusakan kaumnya. Dari zina, khamr, syirik, acara-acara kesyirikan, penyembelihan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun yatahannatsu fi gharil Hira. Beliau pun lebih suka menyendiri, menjauh dari kaumnya
dan beribadah di Gua Hira. Ya, beberapa hari di situ, dan beliau yatazawwad, berbekal, menyiapkan bekalnya, baik, untuk beribadah di Gua Hira. Baik, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Awal wahyu turun. Hadis di Bukhari, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Baik, apa yang bisa dipetik dari hadis Waraqah bin Naufal? Siapa itu Waraqah bin Naufal sebelumnya? Sepupu Khadijah, ibnu ammi Khadijah, putra dari paman Khadijah, berarti sepupunya. Ya, Waraqah bin Naufal, seorang yang mengerti dan mendalami ahlul kitab, seorang ahlul kitab yang mengerti kitab suci, beragama Nasrani, tanassara fil jahiliyah. Beliau memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Baik. Wa kana syaikhan kabiran, dan ketika itu beliau sudah mulai sepuh, tua renta. Wa qad amiya, dan buta matanya. Baik, mungkin sering membaca sehingga buta, tapi mempunyai kelebihan yaktub bil Ibrani. Beliau mampu menulis Alkitab dengan bahasa Ibrani, Masya Allah, an yaktub. Ya, bahkan ketika buta masih bisa menulis, baik, dengan bahasa Ibrani, bahasanya Yahudi. Baik, awal kenabian ketika Jibril turun, beliau gemetar, Nabi Muhammad SAW, dan greges, maka dibawalah Nabi Muhammad ke Waraqah bin Naufal ini. Dari sini apa faedahnya? Apa faedahnya kira-kira? Mas Syahrul? Ya, dibawa ke ahlul ilm. Pentingnya untuk merujuk ke orang yang berilmu. Maka dibawalah Nabi Muhammad ketika itu kepada Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal sangat menguasai dan mengilmui Alkitab. Ya, terutama kitab Injil, kitab terakhir, dan Nabi Isa alaihissalam nabi terakhir sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang diutus ke Bani Israel. Maka ketika dibawa dan Nabi Muhammad menceritakan seluruhnya, maka Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzan namus, ini adalah namus yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Namus adalah julukan bagi malaikat Jibril, atau bahasa mereka, atau bahasa Ibrani. Baik, intinya nama dari malaikat Jibril alaihi salam. Ya laitani fiha jad'an, kalau seandainya aku masih muda dan seandainya aku masih hidup, aku akan melindungi dan membelamu ketika kaummu akan mengusirmu, atau ketika kaummu mengusirmu. Awa mukhrijiyahum, kata Nabi Muhammad SAW, apakah mereka akan mengusirku? Qala na'am, kata Waraqah bin Naufal, na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. Tidaklah seorang membawa seperti apa yang kau bawa, pasti akan diganggu dan disakiti. Pelajaran dari petikan ini, Abu Rabi', mana Abu Rabi'?
orang-orang beriman yang beramal para nabi. Ahsantum. Baik, ujian pasti menimpa orang-orang yang beriman, terutama para nabi. Ya, terutama para nabi. Iman yang tertinggi adalah imannya para nabi. Dan ujian tersebut sesuai dengan keimanan masing-masingnya. Dalam hadis, dalam riwayat disebutkan asyaddu bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian berikutnya. Taib. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Kalau aku sempat menemui hari tersebut, ketika engkau diusir, ketika engkau diganggu, disakiti oleh kaummu, aku akan melindungimu, aku akan membelamu sekuat tenagaku, kata Waraqah bin Naufal. Ada yang menyebutkan para ulama balah. Baik, falam yalbath Waraqah an tufiya, tidak lama setelah itu Waraqah kemudian meninggal. Ada yang menyatakan dari para ulama bahwa Waraqah adalah seorang muslim. Baik, berdalil dalam Jami' Tirmidzi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil manam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi beliau alaihi salatu wassalam, melihat Waraqah bin Naufal fi hayatin hasanah, dalam keadaan yang bagus. Taib, dalam riwayat urituhu fil manam wa alaihi thiyabun bayad. Aku melihat dia dalam mimpiku dalam keadaan dia mengenakan pakaian yang putih bersih. Namun riwayat dinyatakan dhaif karena di dalam sanadnya ada Utsman bin Abdurrahman, atau juga di dalamnya ada Ibnu Lahiyah. Wal ilmu indallah. Baik, dari kisah Waraqah bin Naufal ini kita kemarin dapatkan beberapa faedah, sebagiannya sudah disebutkan. Ketika pertama kali wahyu turun, beliau pun gemetar, ketakutan. Taib pulang kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, meminta untuk diselimuti. Maka kata Khadijah, kalla wallahi ma yukhzika Allah abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan, selamanya. Tidak akan terjadi sesuatu yang kau khawatirkan itu. Innaka la tasilur rahim, karena engkau adalah sosok yang menyambung silaturahmi, wa tahmilul kal, dan menanggung beban orang-orang yang lemah, termasuk anak yatim, janda dan yang lainnya. Wa taqrid dhaif, dan memuliakan tamu. Wa tuksibul ma'dum, memberikan pinjaman kepada orang yang tidak punya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka membantu dalam urusan-urusan masyarakatan, ya, perkara-perkara penting. Dari sini kita dapatkan faedah apa kemarin? Bahwa catatannya masih saya dibuka lagi. Ahsantum, fadilah, keutamaan akhlak. Bagaimana akhlak-akhlak yang baik itu menjadi kunci keselamatan di dunia dan di akhirat terlebih. Ahsantum. Baik. Juga dalam hadis Waraqah
terdapat faedah syahadatu ahlil kitab. Persaksian apa? Ahlul kitab terhadap benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Pasti akan diganggu dan diusir. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran, membawa agama seperti apa yang kau bawa, kecuali pasti diganggu dan diuji oleh kaumnya. Taib disebutkan anwa'ul wahyi, macam-macam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah belum ini? Masih belum. Baik. Dicatat yang menurut antum penting dicatat. Yang pertama, yang seperti yang kemarin, macam-macam wahyu. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-sadiqah, yaitu mimpi yang hak, mimpi yang benar. Dan ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi adalah wahyu. Semuanya. Kalau itu mimpinya para nabi, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, wa Ismail, anni adzbahuk, aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana menurutmu? Baik, ditanyakan kepada putranya, padahal itu putra yang lama dinanti, sekian tahun, umur 80 baru dikaruniai Nabi Ismail, putra beliau. Baik. Sudah remaja baru datang Nabi Ibrahim menceritakan apa yang beliau ceritakan. Dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Maka Nabi Ismail pasrah. Kalau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakan, wahai abi. Ini mimpi para nabi adalah wahyun. Yang kedua adalah melalui perantara malaikat. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, makanal malak yulqihi fi raw'ihi, yaitu seorang malaikat memasukkan ke dalam hati beliau alaihi salatu wassalam wahyu min ghairi ayyarahu, tanpa terlihat malaikat tersebut, langsung masuk dalam hati beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah memberikan pemahaman atau petunjuk langsung ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut ilham. Langsung ada, tiba-tiba ada di dalam hati beliau alaihi salatu wassalam. Dalam hadis, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i, sungguhnya ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, meniupkan di ke dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmilu rizqaha, bahwasanya tidaklah seorang jiwa, satu jiwa pun meninggal kecuali telah sempurna rizkinya. Berarti sudah terhenti, tidak mungkin meleset. Ya,
Ini masih kurang, tidak mungkin. Meninggal pasti rezekinya ya mandek sampai situ. Baik, wa ajalaha, dan ajalnya. Ini contoh hadisnya. Yang ketiga, kadang datang malaikat dalam bentuk aslinya. Memiliki, contohnya Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutup ufuk langit, menutup pandangan langit. Satu sayapnya bisa menutup itu pandangan. Antum lihat langit bisa ditutup dengan sayapnya. Ya, maka sangat syadidul quwah, sangat kuat. Ya, bagaimana satu negeri hanya diangkat dengan ujung sayapnya. Ya, negeri kaum Sodom diangkat dengan satu sayap, pucuknya saja. Kemudian dihempaskan, ditumplekkan ke bawah, atas kemudian ditumplekkan. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Ini malaikat Jibril. Ya, seperti contohnya adalah hadis Aisyah yang kemarin kita baca. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud aslinya, sehingga beliau sangat takutan di gua Hira. 2C, wahyu turun melalui malaikat yang menjelma menjadi manusia. Seperti contohnya hadis Jibril alaihissalam yang ma'ruf, hadis Umar ibn Khattab. Kisah malaikat Jibril menjelma menjadi manusia dan terkadang disaksikan oleh para sahabat. Wujudnya menyerupai seorang sahabat yang mulia, Dihyah al-Kalbi. Qala Syekhul Islam kana yarahu sahaba ahyanan. Terkadang dilihat oleh para sahabat Nabi SAW wujud malaikat yang menjelma menjadi manusia, menyerupai manusia. Sudah ini. Berikutnya, qala Syekhul Islam annahu kana ya'tihi mithlu salsalatil jaras. Terkadang wahyu turun menyerupai atau seperti gemerincing lonceng yang keras. Wa huwa asyadduhu alaih, dan itu yang paling berat dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah suara itu berhenti, maka Nabi memahami dan menghafal wahyu tersebut. Walaupun berat, langsung dihafalkan, dipahami dan dihafalkan wahyu tersebut. Berapa berikutnya? Berikutnya, ma'auhahu Allahu lahu fawqas samawati lailatal mi'raj. Allah berbicara langsung kepada Rasulullah tanpa perantara. Langsung ini. Yang tadi dengan perantara malaikat. Berikutnya terkadang datang seperti suara lonceng yang keras, atau bisa langsung Allah berbicara kepada beliau alaihi salatu wassalam tanpa perantara. Contohnya adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah dibawa naik ke langit yang ke-7. Langsung Allah perintahkan sholat
yang awalnya 50 kali. Maka Nabi Muhammad SAW turun di langit yang ke berapa? Ke-6 atau ke-5 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka irji fas'alhu minhu takhfif. Kembali engkau wahai Muhammad SAW, kembali ke atas, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan bisa melakukannya. Maka Nabi SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diringankan menjadi salat 5 waktu, namun pahalanya 50 kali. Sudah dicatat. Baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim, awwalu ma auha ilaihi rabbuh an yaqra'a bismi rabbihil ladzi khalaq. Maka pertama yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Baik. Wa dzalika awwalu nubuwwatihi, dan itu adalah awal kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Fa amarahu an yaqra fi nafsihi wa lam ya'murhu bit tabligh. Maka Allah perintahkan beliau untuk membaca untuk diri beliau sendiri, dan Allah tidak memerintahkan untuk menyampaikan. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, kata Nabi SAW. Iqra, ya. Thumma anzalallahu alaihi ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Tidak lama setelah itu berselang turun ayat ya ayyuhal muddaththir, wahai yang berselimut. Qum fa'anzir, maka bangkit, bangunlah engkau. Taib, dan peringatkan manusia, berilah mereka peringatan. Fanabba'ahu biiqra, maka Allah angkat beliau sebagai seorang nabi dengan turunnya Iqra. Wa arsalahu biya ayyuhal muddaththir, dan Allah angkat beliau menjadi seorang rasul untuk menyampaikan dengan turunnya ayat ya ayyuhal muddaththir. Maka dari sini para ulama membedakan antara nabi dan rasul. Di antara yang mereka sebutkan, nabi adalah orang yang diutus untuk menjalankan syariat rasul sebelumnya. Sementara rasul, orang yang diutus menyampaikan syariat yang baru, aturan ibadah, tata cara yang baru kepada umatnya. Dan ada beberapa perbedaan yang lainnya. Tsumma amarahu an yunzira ashiratahu. Kemudian Allah perintahkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang terdekat beliau, kerabat dekatnya secara umum. Ya Bani Hashim, ya Bani Fulan dipanggil. Baik, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma andzara qaumahu, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, masyarakat sekitar. Wa man haulahu minal Arab, kemudian lebih luas lagi Arab secara umum, kabilah-kabilah dikumpulkan. Tsumma andzara al-Arab qatibatan, lebih luas lagi negara-negara Arab seluruhnya. Tsumma andzara al-alamin, kemudian memperingatkan seluruh alam semesta dengan mengirimkan surat-surat kepada mulukud dunya, Persia, Romawi dan yang lainnya, dikirim surat-surat
ya dari Nabi Muhammad SAW. Aslim taslam, berislamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang jelas perintah Allah sudah disampaikan. Fa'aqama bid'a asyrata sanah yundhiru bid-da'wati min ghairi qitalin wala jizyah. Maka beliau berdakwah selama belasan tahun di Mekah. Ya, tepatnya sekitar 13 tahun di Mekah. Tanpa adanya peperangan dan jizyah. Jizyah itu upeti yang diambil dari selain muslim. Kalau mau tinggal di negara muslim, maka engkau harus bayar. Wa ya'murullah bil kaffi was sabr. Maka awal dakwah Allah perintahkan beliau untuk menahan dan bersabar. Tsumma udzina lahu bil hijrah. Kemudian masih kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian beliau diizinkan untuk hijrah ketika tidak ada sambutan dari kaumnya, yang ada penentangan, kemudian kontak fisik, azab, dan bahkan perencanaan pembunuhan. Dipanggil dari setiap kabilah Arab untuk mengirimkan orang yang terkuat, pemuda yang terkuat, untuk membunuh Muhammad SAW. Masing-masing membawa pisau, sangkur atau yang lainnya, baik, agar tidak bisa menuntut balas. Maka makar tersebut Allah bongkar dan Allah izinkan beliau untuk hijrah. Maka ketika di Mekah, beliau fokus pada dakwah dan pembinaan akidah, bersabar atas gangguan kaum Quraisy dan tidak melawan secara fisik. Maka setelah hijrah, ini fasenya, tingkatannya, kemudian beliau diizinkan untuk berperang. Udzina fil qital. Setelah hijrah ke Madinah, karena di Mekah tidak mendapatkan sambutan oleh kaumnya, maka beliau hijrah ke Madinah. Yang sebelumnya sudah ada beberapa gelintir orang yang berhaji, beliau dakwai, alhamdulillah diterima. Sahabat Ansor. Mereka pulang mendakwahkan kepada kaumnya. Berdakwah, alhamdulillah diterima di Madinah. Kemudian terjadilah mereka berangkat haji kembali. Terjadilah perjanjian Baiat Aqobah yang pertama. Ya, bertemu di musim haji bersama Rasulullah SAW, dijelaskan Islam ini alhamdulillah banyak. Rasulullah pun juga mengirim utusan, seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair, pemuda Mekah. Mus'ab berangkat ke Madinah, ajarkan mereka Quran, jelaskan tauhid, Islam, iman. Semakin banyak. Balik lagi musim haji ke Mekah. Terjadilah perjanjian yang kedua, Baiat Aqobah, untuk membela Nabi SAW, menolong dakwah beliau, menyebarkan di Madinah. Janji, mereka pulang lagi. Sudah siap, maka Baiat Aqobah adalah Aqobah yang kedua, adalah pembuka jalan hijrahnya Nabi SAW. Di Mekah tidak diterima, ya di Madinah berkembang pesat.
Alhamdulillah, maka beliau pun hijrah, terutama ketika kaum musyrikin bersiasat dan bermakar untuk membunuh Nabi SAW. Sudah tidak diterima dakwahnya di Makkah, maka beliau pun hijrah ke Madinah dalam keadaan Muslim dan Islam berkembang ketika itu pesat di Madinah, terutama setelah perjanjian Baiat Aqabah yang kedua, sekitar 70 sekian sahabat. Ya, maka ketika itu diizinkan, bukan diperintahkan, diizinkan boleh kalian berperang untuk membela diri dari serangan musuh. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dalam surat Hajj 39 diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah dizalimi. Maka ini sebagai respon terhadap penindasan dari musyrikin Quraisy, dan boleh berperang untuk mempertahankan diri, bukan memulai. Mereka yang mulai, kita bertahan. Tsumma amarahu an yuqatil man qatalahu. Fase berikutnya Allah perintahkan untuk memerangi pihak yang memerangi. Adapun non muslim yang lainnya yang tidak memerangi biarkan. Yang diperangi hanya yang memerangi. Mereka memerangi, perangi balik. Ini fase berikutnya. Kalau ada non muslim yang tidak memerangi, biarkan, jangan diganggu, jangan diperangi. Tsumma amarahu biqitalil musyrikin hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillahi azza wa jalla. Kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk memerangi kaum musyrikin seluruhnya sampai mereka tunduk terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Waqatil musyrikina kafatan. Maka dari fase-fase ini kita ambil faedah bahwa jihad tidak sembarangan. Ada tata cara, aturannya. Ya. Kemudian juga menghitung kekuatan, kapan bersabar, kapan melawan, kapan boleh melawan. Ya. Tentunya setelah ada kekuatan yang kokoh, terutama di Madinah ketika itu sudah berkembang pesat, punya pasukan, ada kabilah Aus dan Khazraj yang membackingi beliau alaihi salatu wassalam. Nanti akan disebutkan dalam peperangan-peperangan. Syahidnya di sini itu dakwah di Makkah 13 tahun dimulai dengan dakwatu ila tauhid. Bagaimana dakwah itu bertahap dari yang terdekat, kemudian masyarakat, kabilah-kabilah sekitar, kemudian sampai terakhir pada mulukud dunia, raja-raja dunia, Romawi, Persia dan yang lainnya. Awwalu man aman. Pertama orang yang beriman. Walamma ja'a ilallah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Mukhtasar Siratin Nabi SAW, Siratir Rasul, ketika beliau berdakwah kepada Allah, maka beberapa ada yang menyambut. Yang pertama menyambut, beliau adalah Siddiqul Ummah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Quhafah, nama beliau Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq. Fawazarahu fi dinillah. Maka beliau menemani
menemani Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Maka menyambut seruan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan. Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan. Wa Talhah wa Sa'ad radhiyallahu anhum. Dia hafalkan nama-namanya ini. Ya, Utsman, Talhah dan Sa'ad. Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Wa badara ila istijabatihi aidan siddiqatul nisa. Dan berislam menyambut Islamnya yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Wa badara ila Islam Ali bin Abi Thalib, dan juga Ali bin Abi Thalib. Wa kana ibnu 8 sinin, ketika itu masih berusia 8 tahun. 8 tahun berarti kelas 1 atau kelas 2 SD ya. 8 tahun. Ya, karena kan Abu Thalib putranya banyak, sementara dia pas-pasan sederhana hidupnya. Maka Nabi SAW sebagai ponakan membantu Abu Thalib. Anakmu mana? Anak asuh, yaitu Ali bin Abi Thalib. Banyak anaknya, maka beliau berbakti kepada pamannya sendiri yang mengasuh beliau lama. Baik, mana anakmu? Ali, aku akan asuh dia. Ketika itu masih belia sekali, 8 tahun. Tentunya 8 tahunnya zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang 8 tahun masih umbelen, masih bau kencur. Ya, zaman dulu udah baik, dewasa, mandiri dan yang lainnya, membantu Nabi SAW. Wa badara Zaid bin al-Harithah, kemudian juga Zaid ibn al-Harithah, budak dari Nabi Muhammad SAW, yang putranya nanti jadi komandan peleton, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Zaid bin al-Harithah bapaknya. Bapaknya ini Zaid bin al-Harithah adalah budaknya Nabi, pemberian dari Khadijah. Khadijah saudagar besar, wanita terpandang, bisnisnya di mana-mana. Ya. Ini. Wa kana ghulaman li Khadijah. Zaid bin al-Harithah adalah ghulam, budak dari Khadijah. Fawahabathu li Rasulillah lamma tazawwajaha. Beliau berikan kepada Rasulullah SAW ketika awal menikahnya. Wa qadima abuhu Harithah wa ummuhu fi fidaihi. Namun Harithah, bapaknya Zaid ini, dan amminya datang untuk membebaskan perbudakan tersebut. Aku akan bayar agar dia bebas. Ya bena sayyidi qaumi, wahai putra orang yang terpandang, antum ahlu haramillah wa jiranih, kamu ahlul haram, orang yang tinggal di Mekah. Engkau berikan makan asir. Asir itu tawanan-tawanan. Al-muhim keduanya ini minta untuk dibebaskan. Maka Rasulullah jawab, ad'uhu fa ukhayyiru, maka aku serahkan kepada anaknya sendiri, Zaid ibn al-Harithah. Kemudian ditanyakan kepada Zaid bin Harithah, hal ta'rifu haula, apakah engkau kenal ini dua orang ini? Maka kata Zaid, na'am, abi wa ammi, dia adalah
bapak dan pamanku. Maka kesimpulannya, anak ringkas, bahwa Zaid bin Harithah memilih untuk tetap menjadi budak Nabi SAW akhirannya itu. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, ushidukum anna Zaid bin arithuhu wa yarithuni. Maka saksikan bahwa Zaid adalah anakku, aku mewarisinya dan dia pun mewarisiku. Maka tidak lama berselang turun ayat menegur hal tersebut, bahwa ud'uuhum li'abaihim. Ketika itu Zaid disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Muhammad. Maka Allah turunkan dalam surat Al-Ahzab, ud'uuhum li'abaihim. Maka panggillah dia dengan panggilan ayahnya, Zaid ibn al-Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Dan tidak ada warisan karena bukan hubungan darah. Baik. Maka hubungan rahim itu lebih diutamakan. Maka ringkasannya dikatakan oleh para ulama, ini yang perlu dicatat. Awwalu man aslama minar rijal, maka pertama yang beriman dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Awwalu man aslama minan nisa adalah Khadijah. Pertama yang berislam dari kalangan wanita, dibagi dikategorikan, ya masing-masing ada khilaf mana yang lebih pertama, istrinya sendiri Khadijah atau Abu Bakar. Maka mereka membagi. Wa awwalu man aslama minas sibyan Ali bin Abi Thalib. Pertama yang berislam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Wa awwalu man aslama minal mawali Zaid ibnul Harithah. Maka pertama yang berislam dari kalangan budak adalah Zaid ibnul Harithah. Itu mungkin yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta